tersyukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersyukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Jangan sekali lagi, Bapak. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembahmu. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu melihara kehidupan kita. Sepanjang minggu telah berlalu, tiba saatnya kita berjumpa kembali di rumah Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan seluruh hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada saat hari ini. Mari saya jemput kita semua bagi berdiri. Nah, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mensyukuri kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa bangun dari tidur kami, Tuhan. Kami melangkahkan kaki kami ke tempat ini, dan kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu, Tuhan. Dan kami bawa seluruh kehidupan kami kepada-Mu pagi hari ini, Tuhan. Biar Tuhan yang disenangkan oleh setiap kami, biar Tuhan yang dipuji, disembah dan diagungkan oleh setiap kami di tempat ini, Tuhan. Berkati tempat ini, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Dan biarlah Tuhan selama peribadatan kami di hari ini, Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan, hingga bisa berakhir dengan baik, Tuhan. Dan hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dan tidak pernah berubah dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami beri puji. Haleluya, haleluya.
Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bawa seluruh hidup kami, dan biarlah menjadi sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bawa syukur kami, kami bawa syukur kami Tuhan. Haleluya. Dan biar kami masuk ke dalam hadirat-Mu, tersyukur dan bersembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami tersungkur dan menyembah dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur, bawa Tuhan korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Kami bawa korban syukur kami bawa pujian kepada-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami ke tempat kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah hati penuh dengan ucapan syukur sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sembah Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, Tuhan. Sungguh baik, teramat baik, sungguh baik Engkau Tuhan. Tiada berkesudahan kasih dan setia-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami bersyukur, kami beri puji bagi nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau yang layak kami puji. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur kami, hormat kami bagi-Mu, sebab Engkau yang layak, layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji, terpuji, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kami bawa, syukur kami bawa Tuhan ke tempat kudus-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar Tuhan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapa, ini kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan Hatiku limpah dengan syukur
sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. benar Tuhan, sebab Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersorak bagi nama-Mu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siap bersorak untuk nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri dan kita akan bersorak bagi nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Tuhan kami, Dia Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah. Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. sama-sama katakan, Dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus, Juru Selamat dunia. sekali katakan, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Tuhan kami, Dia Yesus Allah. Dia Raja, Dia atas segala raja. Dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah. Sang penebus, Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah. Sang penebus, Juru Selamat dunia. Sang penebus juru selamat. Sang penebus Juru Selamat dunia. Lagi katakan, Sang penebus, Sang penebus Juru Selamat dunia. Ayo berikan tepuk tangan kepada penebus. Saya ingin memuji Tuhan, amin. Sekali lagi, masih ingin memuji Tuhan, amin.
percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus datang. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Tangan di atas. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan seluruh kehidupan kita, hati kita, biar firman Tuhan ditaburkan di tanah hati kita yang paling subur, dan biarlah firman itu akan bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami harus berjalan di dalam lembah kelam, nyata perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun tak pernah Kau tinggalkan kami. Terima kasih. Meski terkadang kami yang lalai di dalam, kami mengingat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sadarkan kami dengan firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu
berjalan, ya Tuhan. Amin. Dalam lembah kegelapan perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidup. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu, kebenaranku selamanya dan Ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan Ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Mari katakan, Yesus Engkau Juru Selamat, Juru Selamat, dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan Ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. lagi katakan, Yesus Engkau Juru Selamat. Saya serahkan kepada Bapak yang akan berkata firman-Mu. Selamanya kan Ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami, selamanya kan Ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Besar kasih setiamu bagi setiap kami. Kami boleh menikmati hidup ini sampai dengan hari ini. Kami menyadari semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Bahkan kami boleh berkata, Ebenezer, Engkau masih setia. Engkau tetap menolong kami sampai dengan hari ini. Sebab tidak berkesudahan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Roh Kudus buka hati kami. Ajari kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin mengerti dan semakin mengenal akan Tuhan, dan hidup kami boleh diubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati untuk firman-Mu, sehingga benih firman boleh tertanam di tanah hati yang subur,
dan mata rohani kami tercelik oleh karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan juga Engkau yang menyembunyikan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan senantiasa di bawah salib-Mu saja Tuhan, sehingga Yesus Kristus saja yang dimuliakan, yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Oke. Bukan biasa di luar ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema adalah iman mengalahkan stres. Ya, iman mengalahkan stres. Mari kita lihat firman-Nya di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Oke, karena hanya sekitar 3 ayat ya, 4 ayat. Saya akan baca ayat yang ke-7, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-8. Kita membacanya bergantian sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10. Sudah dapat semua ya? Oke, mari saya akan baca dari ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang stres, dalam kamus diartikan stres ini adalah kondisi tertekannya tubuh, pikiran, atau emosi kita. Ya. Nah, adanya stres adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Sama seperti kita menghadapi sebuah masalah. Kita tidak bisa selama di dunia ini, kita pasti akan mengalami masalah demi masalah, betul ya? Tinggal persoalannya, apakah kita berani menghadapi masalah itu, ya? Kemudian kita hadapi masalah itu dan kita bisa menjadi pemenang atas masalah itu, atau kita menghindari masalah itu, kita lari pada saat masalah itu datang, sehingga kita akan menjadi orang yang kalah atau pecundang. Nah, demikian juga stres. Stres dialami oleh setiap kita. Kadang-kadang stres itu baik bagi kita. Karena kenapa? Stres itu membuat kita berpikir, membuat kita akan mencari solusi supaya kita bisa mengatasi akan masalah, sehingga stres yang kita alami ini membuat kita mampu menjadi pemenang. Ya. Jadi kadang-kadang stres itu baik bagi kita. Tinggal persoalannya di sini sama seperti waktu kita menghadapi masalah adalah respon kita. Reaksi kita bagaimana? Kalau respon kita adalah respon yang negatif, maka tentunya kita tidak akan mampu menghadapi masalah, sehingga kita mengalami stres, kemudian berdampak lebih lagi terhadap emosi dan mental kita, berlanjut menjadi depresi, sampai ujungnya kalau emosi mental kita menghadapi stres itu terlalu berlebihan, maka kita bisa berakhir di dalam bunuh diri. Ya, ada beberapa negara yang terkenal dengan tingkat bunuh diri tertinggi, salah satunya Jepang ya. Di Jepang, Korea, bahkan ada satu tempat di Jepang, ada sebuah hutan di mana kalau orang sudah tidak ada harapan untuk menjalani hidup karena putus asa, karena kesulitan hidup, maka dia akan pergi ke hutan itu. Walaupun sudah ditangani dengan cara mungkin secara psikologis ya, secara psikolog,
Tapi kalau sudah stresnya udah tingkat tinggi, maka mereka boleh pergi ke hutan itu. Dan kalau pergi ke hutan itu pasti tidak akan kembali, karena mereka akan bunuh diri. Bahkan di Jepang ada cara-cara bagaimana melakukan bunuh diri dengan cara yang nyaman. Iya. Wah, jadi zaman sekarang ini ternyata bunuh diri ini gak susah, ya. Cepat, gampang, mudah, nyaman. Tapi bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Waktu kita menghadapi stres, kita harus mampu mengelola stres itu. Amin. Kita harus mampu mengatasi stres itu. Karena waktu kita mampu mengelola stres itu, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan menjadi orang yang tangguh. Dan kita tahu bahwa kita sudah bisa melewati masalah itu, sehingga pada waktu orang mengalami masalah, kita bisa memberikan kekuatan, nasihat, penghiburan. Karena sebagaimana kita mampu melewati itu, orang itu juga sebenarnya mampu. Ada banyak orang yang mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga dan mereka bisa mengatasi. Ada orang yang baru mengalaminya, mungkin pasangan-pasangan muda yang masih baru, mereka nggak bisa mengatasinya. Mereka butuh orang-orang seperti orang yang lebih tua, yang lebih rohani, yang bisa menuntun mereka, menasihati mereka sehingga mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang mereka alami, sehingga tidak menimbulkan stres atau depresi dalam rumah tangga. Nah, ada hal-hal yang berhubungan dengan stres, yaitu ketakutan. Ya, ketakutan adalah yang berhubungan dengan stres kita. Kemudian kecemasan. Kemudian ada kekhawatiran atau ada kesulitan dalam hidup kita. Ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan stres kita. Contohnya, ada masih banyak mungkin di sekitar kita yang takut gagal dalam hidupnya. Mereka takut menatap masa depan karena mereka rasa bahwa kayaknya mereka akan gagal lagi seperti masa yang lalu, sama seperti peristiwa-peristiwa masa yang lalu. Ada trauma tertentu ketika menghadapi sebuah masalah karena melihat masa lalu yang tidak baik. Kemudian ada juga perasaan takut ditolak. Itu juga bisa menimbulkan stres. Ya. Kalau misalnya orang takut ditolak itu, kalau orang stres ini kan kadang-kadang pikirannya negatif terus, ya. Ada orang lagi ngomong tentang sesuatu, mereka pikir yang stres gitu ya, pikir wah jangan-jangan dia ngomongin saya. Apa yang dia ngomongin ke saya? Ya kan? Padahal orang nggak sedang membicarakan kita, tapi karena kita sudah merasa takut ditolak, kita merasa curiga, kita berasumsi terlalu banyak, atau zaman sekarang dikatakan overthinking gitu ya, berpikir terlalu jauh, maka kita bisa berpikir jangan-jangan dibicarakan kita. Ada sebuah anekdot ya, suatu kali ada seorang penggemar bola basket sedang nonton tim favorit yang sedang melakukan pertandingan bola basket. Kemudian setelah timnya dia lihat, wah sudah mulai menang, tahu-tahu kalah, udah mau di penghujung ini udah hampir kalah. Akhirnya tim favoritnya ini mulai mengumpulkan, biasa kan kalau sudah mau pertandingan akhir di bola basket ada injury time, ada misalnya minta untuk dilakukan misalnya berhenti sebentar untuk mereka pelatih ini memberikan nasihat kepada pemain-pemain yang sedang bertanding. Dan semakin dekat waktu, mereka lebih minta banyak time out gitu ya, time out. Dan waktu sudah sering time out, tiba-tiba penggemar ini bilang begini, dia bilang kepada temannya, yuk kita pulang aja. Wah, terus si orang ini nanya, kenapa? Iya, kenapa kita pulang? Ini kan sebentar lagi pertandingan sedang mau berakhir. Sedangkan kalau kita nggak tahu, jangan-jangan tim kita ini menang, karena kita masih ada harapan di kita. Terus kata si temannya ini, ayo kita pulang aja. Loh, kenapa? Nah, akhirnya
Si orang ini bilang, iya, saya tersinggung dengan pelatih itu. Kenapa time out terus? Jangan-jangan dia ngomongin saya. Karena nggak ada hubungannya ya kan. Ini bicara soal pertandingan. Tapi karena orang sudah terlalu overthinking sehingga berpikir jauh seperti itu. Jadi ada kecemasan yang juga timbul dalam diri kita waktu ada harapan-harapan yang kita ingin gapai, ingin capai tapi tidak tercapai ya, tidak terlaksana sesuai dengan harapan kita. Itu juga bisa menimbulkan stres. Terus khawatir akan masa depan. Kita seringkali khawatir. Padahal Tuhan berkata jangan kamu khawatir. Tapi ada banyak dari sebagian besar orang Kristen juga masih khawatir tentang makan, minum, sandang, pangan, dan papan ya. Padahal Tuhan bilang burung di udara Tuhan pelihara. Kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Susah payah tidak akan menambahinya ya. Nah, jadi di sini banyak ketakutan, masalah kesulitan ekonomi, sakit penyakit yang berkepanjangan dan lain sebagainya. Jadi stres itu bisa terjadi dalam pekerjaan, stres bisa terjadi dalam keluarga, stres bisa terjadi karena masalah kesehatan kita, terus stres juga bisa terjadi karena teman, bahkan dalam pelayanan gereja pun kita juga bisa stres. Ya, kalau misalnya kita berpikir, waduh ini saya udah mimpin nih, misalnya jadi WL, kok hadirat Tuhan gak turun-turun, ada yang seperti itu ya. Jadi dia merasa tertuduh, waduh saya gak bisa bawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Atau mungkin tekanan-tekanan dalam pelayanan karena mungkin diminta oleh pemimpin rohani untuk lebih baik lagi, padahal dia menyadari bahwa dia ini tidak memiliki kemampuan yang lebih, jadi bisa menimbulkan stres. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang bisa menimbulkan kita jadi stres. Cuman persoalannya tadi saya katakan bagaimana kita mengelola stres itu, mengatasi stres itu dengan tepat, sehingga kita mampu menjadi orang yang menang. Oke. Nah, stres timbul juga karena saya katakan tadi intimidasi atau trauma masa lalu. Stres juga bisa terjadi karena kita terlalu memikirkan masa depan. Kalau masa lalu seringkali misalnya intimidasi karena kegagalan masa lalu. Kalau masa depan ini juga banyak kali orang stres. Orang stres ini kan kadang-kadang dia berpikir, misalnya nih naik pesawat. Kalau orang udah stres kan pikirnya, waduh jangan-jangan naik pesawat jatuh. Padahal pesawat itu dari berapa 1000 kali atau 10.000 kali penerbangan cuma sekali ya, jadi 0,01 mungkin kecelakaan terjadi, tapi kita udah berpikir saya bakal jatuh nih naik pesawat. Ada banyak hal-hal tentang masa depan. Kita memikirkan masa depan anak, seringkali kita stres. Pikirnya gini, waduh nanti kalau dia udah kuliah jangan-jangan anak saya nggak bisa dapat tempat kuliah yang baik, jangan-jangan saya tidak bisa membiayai kebutuhan anak-anak yang membutuhkan kuliah yang lebih baik. Itu bisa menimbulkan stres. Kemudian juga stres itu bisa kalau kita misalnya untuk mengatur hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ya, jadi kalau kita merasa kok saya nggak bisa ngatur nih untuk hal ini karena hal ini di luar dari kemampuan saya, kendali saya, itu kadang-kala menyebabkan kita menjadi stres. Ya, misalnya kita mikirin nih cicilan rumah masih berapa tahun ya? Ini cicilan 20 tahun, baru juga 3 tahun. Apalagi sekarang PPKM gitu kan, banyak misalnya pengurangan karyawan. Wah, jangan-jangan saya nanti juga akan termasuk orang yang akan di PHK. Nah, banyak pikiran-pikiran seperti itu. Kemudian soal masa depan anak, penyakit dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi sekarang yang kita harus tahu bagaimana solusi terbaik mengatasi stres. Kita harus tahu. Nah, solusi terbaik adalah mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Solusi terbaik waktu kita menghadapi stres adalah
mengarahkan hidup pada Tuhan. Masalah utama mengapa kita stres adalah karena sebenarnya kita tidak percaya atau kita tidak yakin bahwa Allah sanggup menolong. Sebenarnya kita tidak percaya dan tidak yakin bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita. Itu sebenarnya persoalannya kenapa banyak orang stres. Makanya kalau orang menghadapi sebuah masalah, jangan pakai kekuatan, kemampuan, hikmat atau kepintarannya sendiri. Jangan. Karena kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, maka kita akan menjadi bertambah stres. Tapi waktu kita menghadapi sebuah masalah dan kita mungkin mengalami stres sebentar, kita serahkan itu kepada Tuhan. Kita bawa segala pergumulan, segala masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan yang buka jalan, izinkan Tuhan yang menyatakan kuasanya, dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Saya teringat kepada peristiwa suatu kali di dalam Markus pasal yang keempat, ya, ayat 35 sampai 41. Suatu kali Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Kemudian setelah itu Yesus tertidur di buritan kapal. Dan terjadi taufan yang mengamuk sangat dahsyat sehingga perahu mereka dipenuhi air, hampir tenggelam. Dan waktu mereka berusaha untuk mengatasi badai ini, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka membangunkan Yesus. Mereka berkata gini, "Guru, guru, apakah kamu tidak peduli bahwa kita akan binasa?" Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus bangun, terus dia hardik badai itu, dikatakan, "Diam, tenanglah." Dan setelah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia berkata apa? "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, jadi sebenarnya saya yakin waktu itu murid-muridnya sedang stres. Karena mereka lihat, wah, taufan itu begitu kencang, begitu dahsyat. Kapal mereka penuh dengan air, hampir tenggelam. Kita akan binasa ini. Tapi Yesus sedang tertidur. Kenapa Yesus bisa tertidur? Saya yakin sebenarnya Yesus menganggap masalah itu adalah masalah yang kecil. Kalau ada Tuhan di kapal, murid-muridnya harusnya yakin dan percaya bahwa mereka akan sampai selamat tiba di tujuan seberang. Ya, nah itulah karena kita lihat bahwa sebenarnya kan yang mengajak ke seberang itu siapa? Bukan murid-muridnya, tapi Yesus. Jadi kalau Yesus membawa kita kepada satu situasi, kepada satu keadaan, ya, dan kita tahu itu memang Tuhan yang bawa kita, kita jangan takut, kita jangan tidak percaya. Di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah masalah yang begitu berat dan besar, kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita, dan Dia pasti akan meluputkan kita dari segala mara bahaya, malapetaka. Ya, jadi di sini kita lihat waktu kita menghadapi stres, kita harus mengarahkan hidup kita, menyerahkannya kepada Tuhan. Kemudian kita lihat juga di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 18, saya tidak akan bacakan, nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Diceritakan tentang Daud yang pergi berperang dengan rakyatnya, dengan pengikut-pengikutnya. Kemudian mereka meninggalkan istri dan anak-anaknya di kota Ziklag. Dan waktu mereka kembali di kota Ziklag, apa yang terjadi? Kota itu habis terbakar. Dan seluruh istri dan anak-anak mereka ditawan oleh bangsa Amal. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Di dalam ayat yang bisa kita baca, ya. Waktu rakyat merasa waktu Daud merasa terjepit, ya, dan rakyat itu sangat pedih hatinya, bahkan ingin melempari Daud dengan batu sampai mati. Jadi Daud pada situasi ini mengalami stres, terjepit. Rakyatnya yang tadinya mendukung dia ingin membunuh dia. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Firman Tuhan katakan Daud menguatkan kepercayaan
kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Nah, inilah cara kita ketika kita menghadapi stres. Dan apa yang terjadi setelah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, padahal dia sedang mengalami masalah yang sama, karena istrinya juga dibawa, kemudian anak-anaknya juga ditawan. Yang dilakukan oleh Daud, dia minta kepada Imam Abiatar untuk memberikan baju efod, dan dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan bilang, maju, serang. Dan waktu dia pergi, dia maju. Apa yang terjadi? Seluruh tawanan semuanya dapat dibawa kembali. Amin. Pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita di tengah situasi yang menekan, yang membuat kita stres. Ya. Nah, kemudian mari kita juga lihat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita tidak mudah stres? Yang pertama, yaitu kita baca di dalam ayat yang ke-7 bagian B. 1 Petrus 4 ayat 7 bagian B. Dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi yang pertama, supaya kita bisa mudah mengatasi stres adalah menguasai diri. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, maka kita akan menjadi korban daripada stres kita. Nah, penguasaan diri di sini tidak berbicara hanya sebatas perkataan dan perbuatan kita, tetapi terlebih lagi menjaga pemikiran kita. Jadi penguasaan diri yang dimaksud di sini adalah bukan hanya perbuatan kita, bukan hanya perkataan kita jaga, tapi pikiran. Karena pikiran ini adalah sumber peperangan. Ya kan? Kalau kita bisa mengatasi diri kita dengan menguasai pikiran kita, maka kita akan mudah mengatasi semua hal yang menerpa hidup kita. Ya, stres ya biasanya dimulai dengan pikiran yang negatif dan kekhawatiran. Kuliah kita seringkali stres karena kita punya pikiran yang negatif. Seperti tadi saya katakan, overthinking. Kemudian kita khawatir dengan masalah yang kita hadapi. Kita pikir jangan-jangan Tuhan tidak menolong kita. Jangan-jangan Tuhan sedang diam. Kalau Tuhan diam, saya yang bertindak. Jangan sampai kalau Tuhan diam, bukan cuma saya yang bertindak, tapi dukun bertindak. Itu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, tentunya lebih mudah bagi kita untuk memikirkan sisi buruk dari suatu keadaan. Nah kan, kita lebih, manusia ini seringkali melihat dari sisi buruk. Ada istilah katakan, kita ngomong yang pahitnya dulu lah, ya kan? Ada orang seringkali berpikir seperti itu. Kita lebih mudah untuk menilai suatu keadaan ini dari sisi buruk. Padahal kalau kita bisa mengubah pola pikir kita, tidak lagi melihat dari sisi buruk, tetapi kita melihat kita harus belajar untuk menguasai pemikiran kita dan mulai berpikir hal-hal yang baik. Amin. Jadi waktu kita menghadapi masalah, jangan cuma lihat dari waduh, habis dah gua, wah selesai dah aku nih, ya kan? Tapi kita harus melihat dari sisi baiknya. Sisi baiknya adalah waktu saya bisa melewati masalah ini, wah pasti ini sesuatu hal yang luar biasa. Saya akan bersaksi, saya akan menyatakan kuasa Tuhan, saya akan membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Nah, disinilah perlunya kita punya pikiran yang positif, bukan yang negatif. Karena waktu kita punya pikiran yang negatif, tentunya semua hal yang negatif itu akan datang atas hidup kita. Tapi kalau kita punya pikiran yang positif, maka hal-hal yang positif itu juga akan membuat kita menjadi orang yang berhasil dan sukses. Ya, karena kalau kita punya pikiran yang negatif pun, itu juga akan mempengaruhi fisik kita. Amin. Tapi kalau kita punya pikiran yang positif, pikiran yang baik, maka hal-hal yang membuat kita bahagia itu ada.
Karena di dalam tubuh kita ini ada hormon ya. Ada dikatakan 4 atau 5 hormon kebahagiaan. Nah, kalau kita cuma mikirin stres, cuma mikirin yang jelek-jelek, yang sulit, yang kayaknya kita nggak bisa, kita nggak mampu, maka tubuh kita akan bereaksi dengan mengeluarkan toksin, racun. Tapi waktu kita berpikir dengan pikiran yang sehat, pikiran yang positif, yang baik, maka hormon yang akan keluar dalam diri kita adalah hormon kebahagiaan. Ya, cara-caranya mungkin saya nggak perlu jelaskan. Cara untuk meningkatkan hormon kebahagiaan ini dalam diri kita adalah mungkin berolahraga, kita kena matahari, ada berbagai macam cara ya. Secara kedokteran, secara medis, kita juga perlu tahu secara psikolog. Tapi yang sederhana adalah kita mulai menjaga pikiran kita. Karena sebenarnya sumber dari segala penyakit itu bukan dari kita yang salah makan, betul nggak? Tapi sebenarnya penyebabnya adalah dalam pikiran. Waktu kita bisa kelola pikiran kita dengan baik, kita punya sudut pandang yang berbeda, yang lebih baik tentunya sudut pandang Tuhan, perspektif Tuhan dalam melihat situasi ini, bukan perspektif manusia. Kalau perspektif manusia, kita akan seperti bangsa Israel yang waktu Tuhan bilang kamu akan masuk ke tanah perjanjian ya, tapi waktu mereka dibawa ke padang gurun sama Tuhan, mereka udah bilang gini, Musa, kamu mau buat kami mati ya di padang gurun ini? Mereka nggak percaya. Sampai akhirnya sudah mau masuk ke tanah perjanjian, dikirim 12 pengintai. Kemudian dapat laporan 10 pengintai mengatakan apa? Kabar yang buruk. Mereka bilang begini, memang tanah perjanjian yang akan kita masuki ini adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tapi orang-orang di sana ini adalah orang-orang yang raksasa besar-besar. Kita itu dengan mereka itu kita dianggap seperti belalang. Sudut pandangnya kita adalah belalang. Tetapi Kaleb dan Yosua punya pemikiran yang berbeda. Mereka bilang, kalau Tuhan berkenan, Tuhan bersama dengan kita, kita pasti akan merebut tanah perjanjian itu. Karena itu sudah dijanjikan Tuhan. Sekalipun yang akan kita hadapi adalah raksasa-raksasa. Dan kita tahu Kaleb di umur 80 tahun dia bisa mengalahkan raksasa-raksasa. Bahkan dia minta, saya minta lembah Hebron ya, untuk saya kalahkan raksasa-raksasa itu di umur 80 tahun. Kenapa kekuatan Kaleb begitu luar biasa? Karena letaknya di pikiran ya, jadi kalau istilahnya dalam pertandingan, kita jangan punya mental kalah gitu ya. Mental kalah itu sudah kalah duluan sebelum bertanding. Harusnya punya mental juara. Semua atlet-atlet diminta punya mental juara untuk menghadapi setiap pertandingan yang dialaminya. Oke, yang selanjutnya jadi di sini kita lihat bahwa berpikir yang baik itu dari kita mulai dari kita percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi pikiran yang baik ini kita mulai dengan yang sederhana aja. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Kan ada kata-kata yang seringkali kita dengar, Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Dan sebagaimana Dia sudah menolong, memelihara hidup kita, kedepannya pun kita tidak perlu takut. Menghadapi situasi, menghadapi keadaan zaman yang tidak menentu, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan akan bawa kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita harus percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mudah menghadapi stres. Yang kedua adalah mengasihi orang lain. Mari kita lihat ayatnya dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama,
kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Stres seringkali juga ditimbulkan karena kita terlalu berfokus pada diri kita sendiri. Yang kita berpusat pada diri kita sendiri. Kalau kita cuma berpusat kepada diri kita, maka kita akan mengalami stres yang berlebihan. Tapi mulailah kepada sesuatu hal yang berbeda. Jangan pusatkan diri kita kepada diri kita, tapi berpusat kepada mengasihi orang. Mulailah melakukan pelayanan sosial. Terus kita memberikan kasih kepada, peduli kepada orang-orang. Kita mengasihi, kita belajar mengasihi orang lain. Ketika kita mengasihi orang lain, pemikiran kita tentunya akan semakin membuat peduli terhadap orang tersebut. Betul kan? Waktu kita mulai mengasihi orang, maka saya percaya stres yang kita alami ini akan lama-lama hilang. Jadi caranya sebenarnya mudah. Waktu kita menghadapi stres, jangan mikirin, karena waktu kita mikirin juga masalahnya belum tentu selesai, ya kan? Kita tambah pikir, tambah ruwet, nggak ada selesainya. Tapi mulailah dengan melakukan sebuah tindakan mengasihi orang lain. Waktu kita mengasihi orang lain, ketika kita mengasihi orang lain, maka kita akan melihat dan merasakan betapa Tuhan itu sudah mengasihi kita. Amin. Jadi kita bisa melihat waktu kita mulai mengasihi orang, kita lihat, oh ternyata ada yang lebih menderita daripada saya. Waduh, ternyata ada orang yang lebih berat masalahnya daripada saya. Saya mau mengasihi dia, saya mau tolong dia, sehingga waktu saya tolong, dia mendapatkan pertolongan, dia bersyukur kepada Tuhan. Dari situ kita belajar, wah, sebagaimana orang ini ditolong oleh Tuhan melalui saya, demikian juga Tuhan bisa pakai orang lain untuk membuat saya mampu mengatasi masalah-masalah saya. Ya, bahkan Elia, ya, waktu dia ada di satu tempat, ya, di tempat yang kering, Tuhan bisa mengirim apa? Burung gagak. Sampai Elia bisa makan 40 hari. Jadi mulai mengasihi orang lain. Maka kita akan melihat kasih Tuhan. Dan karena kasih itu adalah sifat Allah, maka saya percaya waktu kita menabur hidup dalam kasih, tentunya kita mengampuni, kita mengasihi sesama kita, bahkan kita mengasihi musuh kita, maka kita akan mengalami kelepasan, kelegaan dalam hidup kita. Itu yang kedua ya. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, yang ketiga adalah melayani orang lain. Ketika kita mulai melayani orang lain, kita menyadari bahwa keadaan kita ternyata, saya katakan seperti tadi, ternyata kita jauh lebih baik daripada orang yang kita layani. Amin. Di situ kita lihat, wah, ternyata banyak yang mengalami masalah yang lebih berat daripada saya. Kenapa saya mesti putus asa? Yang lebih berat masalahnya dari saya aja bisa survive, bisa mampu mengatasi masalah. Kok saya baru begini sudah mundur, sudah lemah, sudah putus asa, sudah kecewa sama Tuhan. Melayani orang lain membuat kita menjadi bisa bersyukur, karena dengan demikian kita bisa menyadari betapa kita masih dibutuhkan dan masih sangat mampu menolong orang lain. Ya, saya teringat ada sebuah kisah di dalam Alkitab, kisah tentang janda di Sarfat. Suatu kali kekeringan melanda Israel dan Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi menemui seorang janda di Sarfat. Dan waktu dia ketemu janda di Sarfat ini, kita tahu kondisinya adalah sangat miskin. Kemudian Elia bilang gini, berikan aku roti. Terus kata janda ini, dia bilang,
saya ini hanya punya segenggam tepung, ya kan, dan minyak yang sedikit. Kami akan buat roti dari sisa gandum ini, tepung ini, dan setelah itu kami makan dan kami mati. Tapi apa yang diminta oleh Elia? Elia bilang gini, oke, kamu buatkan dulu aku roti bundar kecil, dan kamu juga buatkan buat kamu dan anakmu untuk kamu makan. Dan Elia katakan, tepung dan minyak itu tidak akan pernah habis. Coba bayangkan. Dan waktu janda di Sarfat ini melakukan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Tuhan ini, apa yang terjadi? Betul bahwa apa yang dikatakan Nabi Elia ini, bahwa tepung dan minyak tidak habis sampai masa kekeringan itu berlalu. Jadi di sini kita bisa tarik pelajaran apa? Bukan berarti wah ini kesempatan nih hamba Tuhan ini boleh nih minta kepada orang udah miskin lagi, ya kan, hamba Tuhan nggak peduli nih, mau lihat miskin berikan dulu kepada saya. Bukan maksudnya seperti itu. Tapi di sini Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita waktu kita mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang berat, stres, kita tolong orang lain. Ya, kita tahu bahwa waktu kita menolong, Tuhan juga tidak akan pernah tutup mata. Waktu kita menolong orang lain, maka Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti menolong kita. Waktu kita berbuat baik, maka beban-beban dalam hidup kita itu pasti akan terlepas. Saya percaya melalui 3 hal ini kita akan mampu mengatasi stres yang terjadi di sepanjang kehidupan kita. Asalkan yang pertama, kita harus menguasai diri kita supaya kita tenang dan bisa berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus mengasihi orang lain. Dan yang ketiga, kita melayani orang lain. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Mari kita juga lakukan 3 hal ini, maka kita akan mengalami sebuah kemenangan di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami menyadari bahwa di sepanjang kehidupan kami tidak pernah terlepas dari masalah. Bahkan seringkali masalah-masalah yang kami alami, bahkan penderitaan-penderitaan yang kami alami, itu bisa menimbulkan stres dalam hidup kami. Tapi setelah kami mendengar akan firman Tuhan hari ini, kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menolong kami tepat pada waktunya. Dan pada saat kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, maka Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang akan bertindak atas kehidupan kami, Tuhan yang pasti menolong kami melewati setiap badai, melewati setiap pergumulan, melewati setiap masalah-masalah yang kami alami. Sebab janji Tuhan, kami akan senantiasa keluar menjadi umat yang lebih daripada pemenang, oleh karena kasih Tuhan yang telah mengikat kami. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran yang kami dengar pada hari ini bukan menjadi sebuah pengetahuan biasa, tetapi setiap kali kami mengalami masalah-masalah yang berat, bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi jika kami memiliki sebuah firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kami, yaitu kami boleh menyerahkan segala permasalahan dan pergumulan, kekhawatiran kami, ketakutan kami kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk setiap masalah-masalah kami. Terima kasih Bapa, kami tidak takut menghadapi stres. Bahkan stres itu akan membuat kami menjadi semakin tangguh, semakin kuat, semakin percaya, dan semakin berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang saat ini, baik yang sedang mengikuti ibadah maupun secara online, yang sedang mengalami masalah yang berat, stres yang dialami saat ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan cabut semua stres, semua tekanan, semua beban dalam hati, dalam pikiran mereka.
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan mereka Tuhan dari semua tekanan-tekanan hidup. Jika ada pekerjaan iblis yang menekan hidup mereka saat ini melalui kecanduan-kecanduan, obat-obatan terlarang maupun kecanduan, keterikatan-keterikatan dengan dosa oleh karena beban, oleh karena stres yang dialami dan mereka tidak mampu mengatasi stres itu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan, segala belenggu yang mengikat umat Tuhan saat ini dalam nama Yesus, segala beban-beban itu, segala ikatan-ikatan itu menjadi terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kemerdekaan, Tuhan berikan pikiran yang baru, hati yang baru Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong mereka. Terima kasih Bapa, terjadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami sama seperti yang Tuhan kehendaki dan rancangkan di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kira-kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami, menguatkan kami Tuhan di tengah-tengah kami menghadapi kehidupan kami yang begitu banyak persoalan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui firman-Mu. Tuhan tetap terus tambah-tambahkan pengurapan Tuhan atas hamba-Mu Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu dimanapun pergi dan berada. Tuhan selalu disenangkan, Tuhan selalu diberitakan Tuhan. Terima kasih, kami akan memberikan persembahan pada saat ini, berkati persembahan kami dan kami siap untuk memberi dalam nama Yesus, amin. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman akan di-share di grup kita seperti biasanya. Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di dalam info grup yang akan di-share. Ada tambahan dari untuk kegiatan Natal kita akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember jam 10, pukul 10 WIB di GPKDI di Taman Surya. Ya, untuk itu bagi Bapak Ibu yang berkesempatan hadir bisa mengikuti acara ibadah Natal Gereja GBI Alpha Omega yang akan diadakan. Ya, sekian pengumuman. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti, tiada seperti Yesus. Maha besar Tuhan kami, maha kuasa, maha dahsyat Tuhan. Tidak terselami perbuatan-perbuatan tangan-Mu bagi setiap kami. Tidak terbatas kuasa Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang sudah Engkau kerjakan dan lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini jika kami boleh bersekutu, beribadah dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik, karena semuanya kasih dan cinta Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Dan jika kami saat ini Tuhan berdoa, bersepakat, sebab kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami bersepakat berdoa bagi setiap jemaat yang saat ini terbaring dalam keadaan lemah dan sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap jemaat yang saat ini lemah sehingga tidak dapat beribadah. Bahkan mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, kami percayakan kuasa Tuhan, kuasa bilur-bilur Yesus yang sudah menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Oleh sebab itu Bapa, kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu bahwa kami sudah disembuhkan oleh karena bilur Yesus yang ajaib, sehingga segala sakit penyakit, segala kelemahan dalam tubuh kami, bahkan kecenderungan berdosa dalam diri kami, oleh bilur Yesus kami sudah sembuh. Dan kuasa darah Yesus menyembuhkan, menyucikan, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang sedang bekerja Tuhan, yang bergerak di marketplace Tuhan. Tuhan berkati akan setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu ini. Tuhan senantiasa berikan hikmat, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan berkati kedua tangan mereka. Seperti janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kedua tangan kami dan membuat berhasil segala pekerjaan yang kami kerjakan. Oleh sebab itu kami berdoa biar pengurapan Tuhan, kami minta perkenanan daripada Tuhan, kami minta anugerah kasih karunia daripada-Mu Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga apapun yang mereka usahakan dan kerjakan, Tuhan membuat usaha mereka berhasil Tuhan, membuat usaha mereka sukses dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan masalah ekonomi. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan jalan keluar sehingga kami mampu mengatasi segala kesulitan kami. Dan kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Engkau Tuhan yang lebih daripada cukup. Engkau El Shaddai, Tuhan yang maha besar.
Terima kasih Tuhan, Engkau mampu menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang belajar, kuliah, sekolah. Tuhan juga berikan kepada setiap anak-anak muda kecerdasan yang daripada Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh mendapatkan hal-hal yang baik Tuhan. Tuhan menyertai mereka Tuhan, sehingga masa depan yang Tuhan janjikan adalah masa depan yang cerah. Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan membedakan karena ada kasih Tuhan. Sama seperti Tuhan bisa memberikan kecerdasan kepada Daniel yang 10 kali lebih cerdas daripada orang di sekitarnya. Demikian juga Tuhan mampu memberikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Sebab kami memiliki roh yang luar biasa oleh karena Roh Kudus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Kami percaya masa depan kami ada, sungguh teramat ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berikan masa depan yang cerah bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang kami mau bawa di hadapan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tahu dan mengerti akan segala pergumulan kami. Kami mau terus belajar berserah. Kami mau terus belajar berharap kepada Tuhan, karena tidak berkesudahan kasih Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami. Kami ada di bangsa ini semuanya bukan perkara kebetulan. Dan kesejahteraan kota, wilayah, bangsa di mana kami tinggal ada kesejahteraan kami. Oleh sebab itu kami mau terus berdoa dan bersyafaat untuk kota, bangsa, wilayah, negeri, dan negara kami Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan berikan Tuhan kesejahteraan, Tuhan berikan kedamaian Tuhan. Tuhan luputkan dari semua pekerjaan iblis yang mencoba memecah belah bangsa ini. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Tuhan berkati akan bangsa ini boleh melewati masa-masa sulit, melalui pandemik ini, dan juga melalui masalah yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, itu resesi yang terjadi, baik resesi ekonomi, resesi pangan, kelaparan, atau bencana-bencana yang terjadi di bangsa ini. Tuhan luputkan bangsa ini Tuhan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Kami berdoa biarlah Mazmur 91 menjadi bagian atas negeri dan bangsa kami. Oleh karena Tuhan memperhitungkan kami sebagai orang-orang benar yang ada di bangsa ini, yang senantiasa berdoa, bahkan berdiri mempertahankan negeri ini bagi Tuhan, sehingga kami boleh melihat sampai janji Tuhan digenapi. Setiap lutut berkelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami rindukan penuaian besar jiwa-jiwa terjadi atas Indonesia, sehingga mereka boleh mendapatkan keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih, berkati Tuhan akan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Tuhan berkati juga akan Wakil Presiden Bapak Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf pemerintahan Tuhan, para menteri Tuhan, dari bahkan pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, bahkan sampai ke yang paling kecil RT dan RW Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami ini, berikan terus takut akan Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan kebijakan-kebijakan yang akan membuat bangsa ini menjadi sejahtera. Terima kasih Bapak, kami tidak mengizinkan rancangan iblis, rancangan jahat iblis ada atas Indonesia. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan segala rancangan iblis atas Indonesia. Tapi kami berdoa, biarlah shalom daripada Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami. Dan jika sebentar Tuhan, kami akan pulang kembali ke tempat kediaman kami atau kembali ke dalam aktivitas kami selanjutnya. Kami percaya di dalam persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada kemenangan, ada hal-hal yang besar dan ajaib. Oleh sebab itu Bapak hamba berdoa, biarlah tingkap-tingkap langit senantiasa terbuka atas tempat ini, atas tempat di mana kami beribadah. Tuhan berkati semua yang ada di tempat ini, baik dari lantai 1 sampai dengan lantai 2, lantai 3 Tuhan. Tuhan berkati seluruh aktivitas kegiatan di tempat ini, di ruko ini Tuhan. Dan berkati akan owner, berkati semua yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk beribadah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan.
Dan jika sebentar kami akan menikmati, menerima semua hal yang supranatural yang daripada Tuhan, berkat-berkat yang ajaib, kasih-Mu yang melimpah. Mari kita arahkan tangan kita, tadahkan tangan kita. Bapa, ini tangan kami yang terangkat di hadirat-Mu. Engkau tahu semua hal yang kami butuhkan. Dan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan melimpahi kami dengan berkat daripada Bapa Saudara. Tuhan melimpahi kami dengan kasih karunia, kasih setia, belas kasihan, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus akan menuntun setiap langkah-langkah kami, supaya kami senantiasa dipimpin kepada jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Bahkan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami, kami senantiasa menerima semua hal yang baik. Janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah, dan kami akan bertemu, diangkat di awan-awan yang permai bersama dengan Tuhan. Dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami terima seluruh berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati bersama, katakan amin.